Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grafika Saraswati dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bhinneka Paegri Tulungagung, kelas 1A dengan NPM 20184202011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk itu pertama-tama kita perlu tahu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi sendiri berasal dari kata idea dan logos, yang artinya untuk idea itu gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos artinya ilmu. Jadi ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the science of idea, atau ajaran tentang pengertian dasar. Beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Sastra Prateja. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Surjanto. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Mugyarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat atau bangsa itu. Beberapa fungsi dari ideologi adalah struktur kognitif. Maksudnya, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna, serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Kemudian, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Lalu, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Beberapa jenis ideologi yang ada di dunia. Marxisme, Leninisme, atau bisa disebut juga sebagai ideologi komunisme. Ideologi ini adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah. Ideologi yang kedua adalah liberalisme. Ideologi ini adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Selanjutnya, ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme ini adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Kapitalisme adalah ideologi yang terakhir. Ideologi ini adalah suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Jadi pada sistem ideologi kapitalisme ini, perekonomian untuk warga negaranya, pemerintah tidak ikut campur dalam menanganinya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara
menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia lebih terbuka antara satu sama lain. Menurut sastra prateja, beberapa karakteristik kebudayaan global adalah berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Selanjutnya, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural atau heterogen. Nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi adalah sebagai berikut. Fase embrio, fase pertumbuhan, fase take off, fase perjuangan, fase ketidakpastian. Yang terakhir, fase kebudayaan global. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi, karena ideologi Pancasila mengalami berbagai tantangan sebagai ideologi di negara kita ini. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Unsur ateisme. Unsur ini adalah yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur individualisme. Dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Untuk salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi selain mengalami tantangan dari ideologi-ideologi dasar, juga mengalami tantangan dari sikap dan perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Tantangan ini meliputi terorisme dan narkoba. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa, sehingga mengancam bangsa. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia.
sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi negara. Lalu selanjutnya, beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredarannya ilegal, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila merupakan pintu untuk semua ideologi eksklusif. Aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal ini merupakan tolak ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, Soekarno lebih mementingkan konsep nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa pemerintahan ini, Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politik.
baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan dan pelarangan PKI serta penyebaran ajaran komunisme. Pada masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya. Dengan disahkan undang-undang yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk sila pertama dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan. Untuk sila kedua dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Sila ketiga dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, dan rasa cinta tanah air. Sila keempat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah. Sila kelima tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, atau tidak berlebih-lebihan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur ini meliputi faktor eksternal dan internal. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real. Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Ideologi negara
sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan. Sekian penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.